Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Ya, kita hari ini belajar 2 pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, tolong perhatikan dengan baik ya. Kita mulai. Apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak? Yang pertama, kita akan belajar mengenai kata tentang lingkungan tidak sehat. Yang kedua, kita belajar membuat prakarya dari bahan alam. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai bangun ruang dan ciri-cirinya. Dan yang keempat, kita belajar mengenai pola barisan bangun ruang. Kita belajar mengenai kata tentang lingkungan tidak sehat. Nah, di sini ada sebuah bacaan. Anak-anak tolong perhatikan ya. Bacalah bacaan berikut ini. Nah, judulnya kebersihan terminal. Petugas kebersihan membersihkan terminal secara teratur. Pengguna terminal juga menjaga kebersihan terminal. Mereka membuang sampah di tempat sampah. Terminal yang bersih terjaga dari penyakit. Pengguna terminal pun menjadi sehat. Nah, dari bacaannya tadi anak-anak tentang kebersihan terminal, apakah anak-anak menemukan kata tentang lingkungan tidak sehat? Menemukan atau tidak? Ya, menemukan ya. Kata tentang lingkungan tidak sehat pada bacaan tadi adalah kata sampah. Ya, sampah ini artinya benda yang dibuang karena tidak dipakai lagi. Yaitu arti dari sampah. Kemudian anak-anak menemukan kata apa lagi? Kata penyakit. Penyakit itu artinya gangguan kesehatan. Ya, jadi dalam bacaan tadi ada 2 kata tentang lingkungan tidak sehat, yaitu kata sampah yang memiliki arti benda yang dibuang karena tidak dipakai lagi, dan kata apa anak-anak? Kata penyakit yang memiliki arti gangguan kesehatan. Selanjutnya, kita belajar membuat prakarya dari bahan alam. Langkah-langkah membuat prakarya vas bunga dari bahan alam kerikil. Ya, kerikil ini termasuk bahan alam. Selain kerikil, anak-anak masih ingat bahan alam apa saja? Ada daun kering, pasir, kemudian ada apa lagi? Ada ranting, cangkang kerang, dan biji-bijian. Nah, ini salah satunya yang akan kita pelajari adalah bahan alam, yaitu kerikil. Nah, langkah pertama, menyiapkan alat bahan dan rancangan prakarya. Ini alat bahannya ada lem, kayu, gunting, cutter, kerikil, botol plastik, koran. Nah, rancangan prakaryanya ini yang berwarna putih. Kemudian yang kedua, memotong botol plastik, ya, memotong. Yang ketiga, memotong koran sesuai lembar permukaan botol plastiknya. Tadi ini sama-sama memotong ya anak-anak. Memotong botol plastik menggunakan cutter seperti ini di gambar. Kemudian memotong koran menggunakan gunting. Selanjutnya, menempel koran pada permukaan plastik ya. Kita menempel menggunakan lem kayu tadi.
dan menempel kerikil pada permukaan botol yang dilapisi koran. Ini kerikilnya ditempel di sini dengan lem. Dan yang terakhir, prakarya vas bunga sudah jadi. Nah, seperti ini hasilnya anak-anak ketika kerikilnya sudah ditempel di botol plastik. Nah, itu tadi anak-anak langkah-langkah membuat prakarya vas bunga dari bahan alam, yaitu kerikil. Selanjutnya, bangun ruang dan ciri-cirinya. Nama-nama bangun ruang dan ciri-cirinya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ini di tabel ini. Ada banyak bangun ruang dalam tabel ini beserta ciri-cirinya, yaitu ciri-cirinya rusuk, sisi, dan titik sudut. Ya, kubus. Rusuknya ada 12, sisinya ada 6, titik sudut ada 8. Kemudian balok. Rusuk ada 12, sisi ada 6, dan titik sudut ada 8 ya. Kubus dan balok ini sama ciri-cirinya, rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Kemudian prisma segitiga. Rusuknya ada 9, sisi ada 5, titik sudut ada 6. Prisma segi 4. Rusuknya ada 12, sisinya ada 6, titik sudut ada 8. Prisma segi 5. Rusuknya ada 5, banyak sisi ada 7, titik sudutnya ada 10. Prisma segi 6. Rusuknya ada 18, sisinya ada 8, titik sudutnya ada 12. Selanjutnya 5 segitiga. Ini rusuknya ada 6, sisinya ada 4, titik sudutnya juga ada 4. 5 segi 4. Rusuknya ada 8, banyak sisi ada 5, titik sudut juga ada 5. 5 segi 5. Banyak rusuk ada 10, sisi dan titik sudutnya sama, yaitu ada 6. 5 segi 6. Banyak rusuk 12, banyak sisi dan titik sudut ada 7. Nah, ini anak-anak nama bangun ruang dan ciri-cirinya. Selanjutnya, pola barisan bangun ruang. Pola barisan bangun ruang adalah urutan bangun ruang yang berulang secara teratur ya. Jadi pola barisan bangun ruang itu urutan bangun ruang yang berulang secara teratur. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh 1, pola barisan bangun ruang. Nah, ini urutan bangun ruang berulang secara teratur. Jadi dari balok, kubus, balok, kubus, balok, kubus lagi, berulang ya. Balok, kubus, di sini balok lagi, kubus lagi. Ya, ini berulang secara teratur. Nah, pola barisan bangun tersebut adalah bangun, balok, dan kubus. Nah, contoh yang kedua, anak-anak. Nah, kita lihat ini. Ada balok, baloknya berdiri, kemudian prisma segitiga, kubus, berulang lagi balok, prisma segitiga, kubus, berulang lagi balok, prisma segitiga, dan kubus. Jadi pola barisan bangun ruang tersebut adalah balok, 5 segitiga, dan kubus. Oh ya, maaf tadi bukan prisma ya anak-anak, tadi 5 segitiga. Nah, itu tadi 2 contoh anak-anak pola barisan bangun ruang. Nah, dari penjelasannya tadi, sekarang tugasnya kalian adalah mengerjakan LKS. Yang pertama pembelajaran 3 halaman 107
sampai 108 bagian A dan B saja. Kemudian pembelajaran 4 halaman 110 sampai 111 bagian A dan B saja nanti dikumpulkan langsung dikerjakan di LKS. Demikian anak-anak penjelasan pembelajaran 3 dan 4 hari ini. Ya, semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya. Selamat pagi, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Anak-anak tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi.